Episode 271. Wan Qian dan kelima muridnya, Yang Chen ingin memurnikan mereka menjadi bonekanya sendiri, yang bukan masalah siang dan malam, jadi dia mengesampingkannya begitu saja. Kali ini, selain memberi peringatan pada Sun Qingsui, Yang Chen juga berencana untuk pulang. Sudah hampir 15 tahun sejak Yang Chen meninggalkan rumah, dan dia tidak pernah punya kesempatan untuk pulang. Yang Chen berniat tinggal di rumah selama setengah tahun, hanya untuk merawat jenazah orang tuanya, dan kemudian mengatur ulang pertahanan villa. Menemukan arah yang benar, Yang Chen mengemudikan pesawat ulang-alik dan terbang cepat ke villa tempat orang tuanya menetap. Tidak apa-apa ketika dia berkonsentrasi pada kultivasi, tetapi ketika dia berpikir bahwa dia akan segera pulang, Yang Chen tiba-tiba tidak sabar. Rumah bangsawan yang ditata pada saat itu berada di tempat yang relatif jarang penduduknya. Secara umum, perang tidak akan mempengaruhi tempat itu. Dia membeli sejumlah besar budak dan meninggalkan cukup banyak jimat bagi orang tuanya untuk membela diri. Seharusnya tidak ada masalah besar. Dalam perjalanannya, kecepatannya hampir bisa digambarkan secepat kilat. Hanya butuh waktu kurang dari 7 hari bagi Yang Chen untuk bergegas ke daerah pegunungan tempat orang tuanya dijodohkan. Jauh dari sana, Yang Chen menemukan bahwa tidak banyak perubahan dalam arai ilusi yang diatur pada saat itu. Dia terbang jauh-jauh dan tidak menemukan masalah khusus. Ketika dia sudah dekat villa, Yang Chen menghentikan shuttle dan perlahan berjalan masuk dari jalan di luar villa. Villa itu dikelilingi oleh pegunungan dan sungai, dan kelompok budak yang ditemukan Yang Chen mencakup semua jenis pengrajin, dan jumlahnya ratusan orang. Seluruh villa dapat mencapai swasembada sandang, pangan, perumahan, dan transportasi, dan tidak perlu berkomunikasi dengan dunia luar. Hanya ada beberapa sumber daya yang diperlukan, dan ada juga orang-orang khusus yang bertanggung jawab atas transportasi dan penjualan, yang sangat aman. Dibandingkan dengan saat Yang Chen pergi, villa tampak lebih hidup, dan ada lebih banyak halaman kecil di sekitarnya. Dalam 15 tahun terakhir, satu generasi orang mulai tumbuh dan menikah, sehingga semakin banyak rumah. Kehidupan di pegunungan tertutup dan santai, dan orang-orang yang ditemukan di masa lalu juga sangat sederhana. Hingga kini, jika menyangkut putra Tuan Yang dan putra Tuan Yang, mereka semua mengacungkan jempol. Jika bukan karena Tuan Yang, mereka pasti sudah lama terlibat dalam kekacauan perang. Bagaimana mereka bisa mengalami hari-hari indah ini selama lebih dari 1 dekade? Di mata orang-orang di villa, Yang Chen adalah orang asing. Kecuali beberapa tetua di villa yang bisa mengenali Yang Chen, orang-orang muda sepertinya tidak mengenal Yang Chen. Di saat yang sama, mereka juga sangat waspada. Setelah Yang Chen mengungkapkan identitasnya, dia langsung disambut dengan hangat. Ketika orang tua Yang Chen mendengar berita kembalinya Yang Chen, mereka sangat gembira hingga tidak bisa mengendalikan diri. Melihat putra mereka masih terlihat sama setelah lebih dari 10 tahun, mereka berdua mengelilingi Yang Chen dan memandangnya dari atas ke bawah dengan heran. Setelah sekian lama, mereka akhirnya ingat untuk membawanya ke kamar. Orang tuanya sangat sehat, yang membuat Yang Chen sangat bahagia. Tidak hanya itu, selama 15 tahun kepergian Yang Chen, orang tuanya telah melahirkan 2 putra dan seorang putri, yang dapat dianggap telah melampaui tugas meneruskan garis keluarga Yang. Karena Yang Chen sendiri sedang berkultivasi, dia tidak akan meninggalkan keturunan apapun untuk saat ini. Ini telah menjadi jelas ketika Yang Chen pergi. Sekarang ada 2 adik laki-laki dan 1 adik perempuan, keluarga yang akan terus berlanjut di masa depan. Ketika Yang Chen kembali, adik laki-laki dan perempuannya merasa bahwa dia adalah orang asing, tetapi mereka tetap mengikuti etiket dan maju untuk menyambut kakak laki-laki mereka. Tidak hanya pengrajin yang dipekerjakan di villa tersebut, tetapi ada juga beberapa sarjana. Semua anak di villa itu melek huruf dan telah mengenyam pendidikan awal. Inilah yang paling membuat guru yang puas. Semula keluarganya hanya anak dusun, namun kini berkembang ke arah keluarga terpelajar. Dia juga tidak menyia-nyiakan upaya dalam pendidikan anak-anaknya. Tidak ada makhluk abadi di dunia yang tidak berbakti. Meskipun Yang Chen adalah seorang kultivator, dia tidak akan melupakan ini. Sayangnya, orang tuanya tidak memiliki bakat untuk berkultivasi, dan setelah pemeriksaan Yang Chen, nampaknya akar spiritual adik laki-laki dan perempuannya sangat biasa. Tapi ini juga bagus. Mereka bisa menjalani kehidupan yang damai tanpa penyakit atau bencana. Bagi orang awam, ini lebih beruntung daripada kebanyakan kultivator. Yang Chen tinggal di villa keluarganya. Villa dan orang tuanya membuat Yang Chen merasakan kehangatan sebuah rumah yang telah lama hilang. Perasaan ini sangat hangat, dan hatinya sangat tenang. Bahkan di sekte tersebut, tidak ada kebahagiaan yang bebas stres. Ketika dia memberikan pil pemurnian fisik kepada orang tuanya dan pergi, Yang Chen hanya berada di lapisan pertama pemurnian Qi. Budidayanya masih dangkal, dan tingkat formasi ilusi di luar villa juga terbatas. Mereka hanya dapat memainkan peran tertentu dalam perlindungan. Sekarang Yang Chen telah mencapai Foundation Building Realm, dia secara alami harus mengatur ulang segalanya. Sekarang dia memiliki 2 adik laki-laki dan 1 adik perempuan, Yang Chen memperluas cakupan villa lagi, menyisakan cukup ruang untuk pengembangan, cukup untuk memastikan bahwa skala villa akan berkembang 10 kali lipat. Di perbukitan sekitarnya, Yang Chen telah mengatur formasi ilusi yang lebih besar, dan di villa keluarga yang lama, dia telah mengatur arai pengumpulan roh dan arai pelindung. Arai pengumpulan roh secara perlahan akan mengumpulkan energi spiritual dalam radius ratusan mil kapan saja dan di mana saja. Selama seseorang tinggal di villa, secara tidak sadar fisiknya akan membaik, dan dia tidak akan sakit.
Adapun arai pelindung, Yang Chen memberi orang tuanya 2 piring batu giok. Selama kerabat keluarga yang meneteskan darah mereka ke sana, mereka akan bisa mengenali pemiliknya dan menggunakannya untuk mengontrol pembukaan arai pelindung. Di ladang sekitarnya, Yang Chen telah menaburkan cukup banyak tanah yang diambil dari taman obat botol murni. Setelah dipelihara oleh kekuatan spiritual selama bertahun-tahun, tanah ini pasti dapat mengubah ladang ini menjadi ladang subur terbaik di dunia fana. Dia menunjukkan kepada orang tuanya dan adik laki-lakinya serta adik perempuannya kemampuannya untuk terbang, membuat mereka percaya bahwa dia bukan lagi orang biasa dan bahwa dia berharap untuk menjadi abadi, yang membuat orang tuanya sangat terkejut. Yang Chen telah meninggalkan banyak ramuan penyelamat hidup yang dimurnikan dari ginseng berusia ribuan tahun dan ramuan pemurnian tubuh untuk meningkatkan fisik keturunan keluarga Yang. Pada saat yang sama, dia juga meninggalkan batu roh 5 warna, yang digunakan untuk menguji apakah keturunannya memiliki akar spiritual untuk berkultivasi. Begitu ada keturunan yang bisa berkultivasi, dia bisa menggunakan piring batu giok untuk memberitahu Yang Chen, dan Yang Chen secara pribadi akan datang untuk membawanya ke gerbang abadi. Dengan pengaturan ini, setidaknya dalam 100 tahun, villa keluarga Yang pasti akan menjadi semakin makmur, angin akan lancar, dan 5 butir akan berlimpah. Setelah melakukan ini, Yang Chen mulai mengintegrasikan dirinya ke dalam kehidupan biasa yang damai ini. Sambil menikmati kasih sayang keluarga yang langka, dia mulai membaca dan memilah 20.000 volume slip giok yang diperoleh dari Blue Cloud Sect. Terakhir kali, Yang Chen baru saja menghilangkan pelacakan Divine Sense, tapi sekarang dia membaca setiap bagian secara detail. Sejak awal, Yang Chen memiliki tujuan yang sangat jelas untuk meminta buku-buku lain-lain dari Sekte Awan Biru, dan dia mempublikasikan nama ini ketika dia berada di Istana Chunyang, untuk mendapatkan alasan untuk meminta buku-buku lain-lain dari berbagai macam buku, sekte. Banyak rahasia dalam ingatan kehidupan sebelumnya yang tersembunyi di dalam buku-buku yang tampaknya bermacam-macam ini. Episode 272. Bukannya Yang Chen tidak memperhatikan kultivasi, hanya saja kultivasi bukanlah soal latihan sederhana untuk meningkatkan kekuatan spiritual. Kalau sesederhana itu, selama orang-orang di dunia memiliki akar spiritual, tidak bisakah mereka meroket? Namun nyatanya, jarang ada master yang benar-benar bisa berkultivasi hingga tahap jidan. Mengkonsolidasikan ranah yang ada adalah sesuatu yang pasti akan dilakukan oleh setiap orang yang baru saja maju. Proses konsolidasi ini memakan waktu paling sedikit 3-5 tahun, dan paling lama 10-8 tahun. Itu sangat normal. Semakin kokoh fondasinya, semakin besar peluang terobosan di masa depan, dan inilah kenyataannya. Mereka yang tampaknya telah menembus beberapa level kecil dalam waktu singkat, semakin cepat kultivasinya, semakin besar masalah di masa depan. Yang Chen, yang terlahir kembali, mengetahui pentingnya proses ini lebih baik daripada siapapun. Yang lain sangat berhati-hati ketika mereka membangun fondasi mereka dengan satu jenis kekuatan spiritual. Sekarang dia memiliki 10 jenis kekuatan spiritual dalam seni rahasia 5 elemen yin yang, dia bahkan lebih berhati-hati, dan dia tidak berani menjadi serakah dan gegabah. Menikmati kehidupan yang tenang di rumahnya sendiri, dan bisa menikmati kegembiraan membaca, Yang Chen sedikit bahagia akhir-akhir ini. Alasan mengapa aneka buku adalah karena tidak penting dan tidak ada hubungannya dengan budidaya, tetapi merupakan pelengkap terbaik untuk memperluas wawasan dan menambah ilmu. Secangkir teh harum yang terbuat dari bunga ginseng berumur 1000 tahun, berbaring di tempat tidur yang nyaman, memejamkan mata, dan membaca isi yang tercatat di slip giok dengan kesadaran spiritualnya. Kehidupan seperti ini, bahkan para dewa pun tidak terkecuali. Terlebih lagi, Yang Chen tahu betul bahwa para dewa tidak sering memiliki kehidupan yang santai. Melihatnya satu persatu, Yang Chen akan menuliskannya dengan sedikit hati-hati. Jika tidak berguna, Yang Chen hanya akan menganggapnya sebagai hobi dan melupakannya setelah membacanya. Setelah berkultivasi ke lapisan ketiga seni rahasia 3 kemurnian, ingatan Yang Chen menjadi sangat tidak normal. Hal-hal yang diberikan oleh Sekte Awan Biru ini, karena disiapkan oleh Wan Qian, semuanya merupakan ampas dalam koleksi Sekte Awan Biru. Yang Chen menginginkan sesuatu seperti catatan perjalanan. Bagaimana Wan Qian bisa membiarkan Yang Chen, orang yang mengungkap konspirasinya, mendapatkan apa yang diinginkannya? Yang dia temukan hanyalah beberapa buku dan rumor berbahasa daerah. Bahkan jika dia ingin menambah pengetahuannya, hal-hal ini tidak cocok. Sebagian besar cerita hanyalah mainan aneh yang digunakan orang untuk bersantai. Mereka sama sekali tidak ada hubungannya dengan kultivasi yang sebenarnya. Wan Qian awalnya tidak memiliki niat baik, tapi dia tidak tahu bahwa Yang Chen menonton ini dengan senang hati. Di mata Yang Chen, banyak hal dalam kultivasi, terutama dalam alkimia, pemurnian, dan formasi susunan, pada akhirnya mencapai terobosan dalam imajinasi seseorang. Beberapa hal hanya dapat dicapai jika seseorang dapat membayangkannya. Jika seseorang tidak berani memikirkannya, maka tidak akan ada harapan sama sekali. Hal-hal ini sejalan dengan niat Yang Chen. Yang Chen membaca masing-masing dengan sangat hati-hati. Selain alasan di atas, ada alasan penting lainnya. Seni rahasia 5 elemen besar Yin dan Yang Chen kehilangan seni rahasia sejati logam ke-8. Konon diperoleh dari buku cerita Sekte Awan Biru. Ini adalah kenangan dari kehidupan sebelumnya. Yang Chen tidak ingat buku cerita spesifiknya, tetapi dia tahu bahwa itu adalah murid dari Sekte Awan Biru yang menganggur dan membolak-balik buku cerita dan menemukannya di salah satu deskripsi. Buku cerita mirip dengan novel. Ada banyak buku cerita yang menggambarkan para kultivator.
Ada yang ditulis oleh para penggarap kondensasi Qi yang tidak memiliki harapan untuk maju ke tingkat berikutnya, dan ada pula yang ditulis oleh para ahli yang berkeliling dunia untuk mengembangkan karakter moral mereka. Namun, semua orang mengikuti prinsip yang sama, yaitu mencoba yang terbaik untuk membayangkan segala sesuatunya berdasarkan kenyataan. Namun, mereka tidak akan pernah menyentuh hal-hal seperti metode kultivasi yang sebenarnya dan sejenisnya. Namun, ada pengecualian. Tidak diketahui dari mana Sekte Awan Biru memperoleh buku cerita. Di antara banyaknya kata imajiner, terdapat paragraf pendek tentang teknik budidaya tokoh protagonis cerita. Teknik budidaya ini muncul di bagian akhir cerita. Apalagi buku ceritanya sangat panjang, dengan jumlah jutaan kata. Plot absurd di depan membuat banyak penggarap memungutnya dan melihatnya sebentar sebelum langsung membuangnya. Mereka yang bisa bertahan sampai akhir bisa dihitung dengan jari. Kebetulan ada murid sekte luar dalam tahap pemurnian Qi yang tidak memiliki harapan untuk mencapai tahap pendirian yayasan. Setelah dia selesai membaca karya panjang ini, dia menemukan bahwa deskripsi teknik kultivasi di bagian belakang sangat mendalam. Setelah berkonsultasi dengan murid yang mengajarinya, dia membuat khawatir seorang penatua. Akhirnya, dia menemukan bahwa ini adalah rahasia sejati metal ke-8. Sejak dahulu kala, ketika Yang Chen mulai membaca semua buku dalam koleksinya, Yang Chen telah menantikan hari ini. Dengan banyaknya koleksi buku, selain membenamkan diri dalam dunia imajinasi masyarakat untuk memperluas wilayahnya, Yang Chen juga mencari buku cerita ini. Ada 20.000 volume slip batu giok dalam koleksinya dan jutaan kata dalam bahasa sehari-hari, tetapi tidak kurang dari beberapa ratus cerita. Yang Chen tidak tahu apakah cerita yang dicarinya sudah dimasukkan atau belum, dan dia tidak ingat judulnya, jadi dia hanya bisa mencarinya satu persatu. Tentu saja Yang Chen juga tahu bahwa kultivasi adalah tentang takdir, jadi dia tidak memaksakannya. Dia membaca cerita apapun yang dia dapatkan. Setelah beberapa bulan, dia telah menelusuri puluhan ribu slip batu giok, namun dia masih belum menemukan yang diinginkannya. Lakukan yang terbaik, serahkan pada takdir, dan jangan dipaksakan. Yang Chen tidak menyangka bisa mendapatkan rahasia sejati logam ke-8 dari Sekte Awan Biru untuk pertama kalinya. Kemungkinan terburuknya, dia akan mencari alasan lain kali dan menukar beberapa buku dari Sekte Awan Biru. Selama dia sering melakukannya, dia pasti bisa menukarnya. Adapun apakah dia akan ditemukan oleh orang-orang dari Sekte Awan Biru sebelumnya atau tidak, tampaknya dalam ingatan Yang Chen, itu hanya akan terjadi 100 tahun kemudian. 100 tahun ini sudah cukup bagi Yang Chen untuk menukar semua buku lain-lain dari Sekte Awan Biru. Dengan mentalitas ini, Yang Chen mengapresiasi aneka buku yang ada di tangannya sambil menuliskan hal-hal yang berguna atau yang menurutnya berguna. Ketika dia melihat volume ke-18.000, Yang Chen mengambil sepotong batu giok dan secara kasar memindainya dengan Divine Sense-nya. Dia menemukan bahwa ini juga merupakan buku bahasa sehari-hari yang panjangnya jutaan kata. Pikirannya terbenam di dalamnya, dan dia hanya membaca bagian awalnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Cerita yang tidak masuk akal, bagaimana bisa ditulis begitu panjang? Tapi segera Yang Chen terkejut. Bukankah rahasia sejati metal ke-8 tersembunyi di dalam buku yang tidak masuk akal? Memikirkan hal ini, Yang Chen mempercepat kecepatan membaca dan dengan cepat beralih ke bagian selanjutnya. Dia juga melewatkan semua alur cerita dan secara khusus memilih deskripsi latihan tersebut. Tentu saja, sangat mudah untuk menemukan kata-kata kuno dalam buku bahasa sehari-hari. Yang Chen hanya menghabiskan setengah hari untuk menemukan deskripsinya sendiri. Setelah mempelajarinya dengan cermat beberapa kali, dia akhirnya dapat memastikan bahwa itu adalah rahasia sejati logam ke-8 yang dia impikan. Kenakan sepatu besi dalam pencarian yang sia-sia, tetapi temukan secara kebetulan. Yang Chen tiba-tiba memikirkan kalimat seperti itu. Dia tertawa bahagia, tapi kalimat lain terlintas di benaknya. Ada rumah emas di dalam buku. Ada keindahan seperti batu giok di dalam buku. Ada 1000 milet di dalam buku. Ada sekelompok kereta di dalam buku. Episode 273. Dengan seni rahasia sejati logam ke-8 di tangannya, hati Yang Chen sepertinya telah meletakkan batu, seluruh tubuhnya nyaman, dan dia merasa sangat rileks. Dia berpikir bahwa mustahil mendapatkan seni rahasia sejati logam ke-8 dari Sekte Awan Biru kali ini. Harus diketahui bahwa buku-buku lain-lain dari Sekte Awan Biru juga berjumlah jutaan. Warisan sekte besar yang terakumulasi selama ribuan tahun sama sekali tidak sebanding dengan beberapa sekte kecil. Bahkan pavilion kitab suci Istana Cunyang jumlahnya jutaan, apalagi Sekte Awan Biru. Siapa sangka pada transaksi pertama, Wan Qian diam-diam mempermainkannya, namun semua buku yang paling tidak bisa diandalkan dibawa, yang juga membuat Yang Chen sangat bahagia untuk sementara waktu. Tampaknya, seni rahasia sejati logam ke-8 ini masih ditakdirkan bersama Yang Chen, jika tidak, maka seni itu tidak akan muncul di tangan Yang Chen untuk pertama kalinya. Setelah mendapatkan seni rahasia sejati logam ke-8, Yang Chen tidak segera mengolahnya. Tanpa kekuatan spiritual dari esensi sejati logam ke-8, mustahil untuk mengolahnya. Yang Chen baru saja mengumpulkan esensi sejati bumi kelima belum lama ini. Sebelum dia benar-benar memahaminya, Yang Chen tidak berniat untuk segera menemukan esensi sejati lainnya. Setelah membaca 18.000 buku, Yang Chen masih meluangkan waktu untuk membaca 2.000 buku yang tersisa, lalu mengemas semuanya dan mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya.
Meskipun mereka sangat enggan, orang tuanya memahami bahwa Yang Chen sekarang bukanlah orang yang berada di dunia yang sama dengan mereka. Selain menyuruh Yang Chen untuk kembali ketika dia punya waktu, orang tuanya tidak mengatakan apa-apa lagi dan melihat Yang Chen pergi. Yang Chen menikmati hari-hari damai di rumah orang tuanya, namun beberapa hal sensasional terjadi di dunia kultivasi. Sebenarnya, semuanya berhubungan dengan Yang Chen. Pertama-tama, Istana Cunyang dengan megahnya meluncurkan aula eksentrik. Bukan masalah besar bagi sekte kelas 2 untuk memiliki aula bawahan, tapi aula eksentrik ini memiliki dua master panggung Yuanying. Master panggung Yuanying mungkin tidak mengejutkan semua orang, tapi kedua master panggung Yuanying ini adalah dua monster. Ini cukup menarik perhatian sekte besar. Bagaimana binatang iblis bisa bergabung dengan sekte ini? Manusia adalah manusia, dan setan adalah setan. Tidak memusnahkan mereka sudah merupakan kebaikan yang besar, jadi bagaimana mereka bisa mentolerir mereka bergabung dengan sekte tersebut? Namun penjelasan yang diberikan Istana Cunyang membuat semua orang tidak bisa mencari-cari kesalahannya. Dia telah bekerja keras untuk melindungi sekte tersebut selama 1000 tahun, jadi apa gunanya memberinya hadiah sekecil itu? Istana Cunyang telah memberikan esensi sejati elemen tanah yang diberikan Penatua Wuxiong kepada Yang Chen kepada dua binatang iblis, yang membantu mereka mencapai alam jiwa baru lahir. Dalam hal ini, bahkan sekte 5 elemen pun tidak semurah Istana Cunyang. Semua orang tahu bahwa tidak ada metode budidaya di Istana Cunyang yang dapat memurnikan esensi sejati elemen tanah. Sekalipun mereka memilikinya, itu tidak ada gunanya. Tapi mereka bersedia memberikan esensi sejati elemen tanah kepada dua monster atribut bumi. Kemurahan hati semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh sekte lain. Segera setelah Hall of Eccentrics didirikan, menarik perhatian banyak sekte. Pada saat yang sama, beberapa binatang penjaga dari banyak sekte juga mengungkapkan kerinduan mereka terhadap aula eksentrik Istana Cunyang, yang membuat banyak sekte besar lengah. Jika mereka tidak memberikan manfaat, mungkin binatang penjaga akan melarikan diri. Jika memberi manfaat, mereka merasa enggan. Dan binatang penjaga yang dibatasi itu mulai memiliki keinginan untuk melawan, sehingga para kepala sekte besar mulai pusing memikirkan bagaimana menghadapinya. Masalah ini juga didukung secara terbuka oleh Penatua Wuxiong, jadi tidak mudah bagi orang lain untuk menentangnya. Tapi bagaimanapun juga, Istana Cunyang memiliki reputasi yang baik di dunia monster, dan ada dua master panggung Yuanying lagi di sekte tersebut, yang merupakan fakta yang tidak terbantahkan. Reputasi Istana Cunyang telah meningkat pesat, tetapi ada juga sisi baik dan buruknya. Beberapa orang tidak dapat menerima bantuan seperti itu kepada binatang iblis dan merasa sangat jijik. Beberapa pembudidaya nakal merasa bahwa binatang iblis pun sangat protektif, jadi mereka pasti sangat protektif terhadap para murid, jadi mereka datang untuk bergabung. Hal ini membuat wajah Penatua Su Chengxin dari aula luar negeri bahagia. Berita besar yang sama dengan Istana Cunyang adalah Sekte Awan Biru. Penatua Hua dari Sekte Awan Biru, setelah bertarung dengan pohon anggur hantu darah selama ratusan tahun, akhirnya menyingkirkan belenggu pohon anggur hantu darah, dan berhasil melewati kesengsaraan api yin, menjadi master baru tahap Dacheng. Sekte Awan Biru mempublikasikan hal ini dengan meriah, dan semua sekte mengirim orang untuk memberi selamat kepada mereka. Penghargaan Yang Chen sedikit disembunyikan oleh Blue Cloud Sect. Dikatakan bahwa Yang Chen menyediakan ginseng berusia 1000 tahun untuk mengisi kembali vitalitas Penatua Hua ketika dia berada pada kondisi terlemahnya sebelum dia menyingkirkan pohon anggur hantu darah, sehingga dia dapat melewati kesengsaraan api yin dalam satu jatuh sambaran. Dengan asal-usul ini, Penatua Hua memberikan perhatian khusus pada Sekte Awan Biru untuk bersikap sopan kepada Yang Chen dan Istana Cunyang. Penatua Hua memasuki panggung Dacheng adalah suatu kegembiraan yang luar biasa, tetapi lebih banyak orang yang iri dengan keberuntungan Yang Chen dari Istana Cunyang. Pertama, Penatua Wuxiong, lalu Penatua Hua Wanting. Bagaimana bisa seorang master panggung Dacheng mendatanginya dan memberinya bantuan? Mengapa hal baik seperti itu tidak terjadi pada orang lain? Adapun hilangnya Wan Qian dan beberapa murid, tidak ada yang menyebutkannya, dan bahkan Sekte Awan Biru sepertinya tidak mengetahuinya. Wan Qian dan 6 murid panggung jidannya pergi mengumpulkan tanaman obat bersama-sama, dan orang luar tidak pernah melihatnya lagi. Namun, situasi ini sangat umum terjadi. Yang Chen sering meninggalkan sekte selama beberapa bulan atau 1 tahun dan tidak kembali. Semua orang tidak terkejut, dan tidak ada yang berinisiatif mencari keberadaan mereka. Mungkin perlu waktu puluhan tahun atau ratusan tahun sebelum seseorang menyelidiki masalah ini. Sekarang Wan Qian dan kelima muridnya secara naluriah duduk di aula kubah taman obat botol murni, tidak bergerak, mengandalkan naluri untuk menggerakkan metode budidaya di tubuh mereka, berkultivasi tanpa tujuan. Mereka benar-benar kehilangan akal, dan bahkan tindakan ini dilakukan di bawah komando teknik gemetar Dewa Yang Chen. Berita terakhir datang dari generasi murid yang lebih muda, dan itu juga merupakan hubungan paling langsung dengan Yang Chen. Murid inti jenius dari Pulau Abadi Giok Hijau, peri di mata para pembudidaya muda, si Sanshan, mengirim pesan ke dunia luar, meminta Li Qingchen dari Taitianmen dan Yang Chen dari Istana Cunyang untuk saling berhadapan dan menyelesaikan beberapa kesalahpahaman, atau konflik. Yang mengejutkan adalah Yang Chen dari Istana Cunyang menghilang setelah meninggalkan Sekte Awan Biru dan tidak menanggapi berita ini. Namun menurut perisi, Yang Chen telah menyetujui permintaan konfrontasi tatap muka, hanya menunggu jawaban Li Qingchen. Reaksi orang-orang Taitian sangat mengejutkan. Li Qingchen sama sekali tidak setuju dengan permintaan si Sanshan, dan bahkan mengatakan bahwa perisi ditipu oleh Yang Chen dan langsung menantang Yang Chen.
Begitu Yang Chen muncul, dia akan langsung menantang Yang Chen. Yang Chen mengetahui berita itu setelah meninggalkan desa klan Yang dan kembali ke dunia kultivator. Mendengar berita ini, Yang Chen tidak marah, tapi bersemangat. Li Qingchen, orang ini, sejak Yang Chen pertama kali bergabung dengan Istana Chunyang, dia menghalanginya dengan segala cara yang mungkin, dan bahkan menggunakan hubungannya dengan Chu Heng untuk membiarkan Chu Heng menekannya. Yang Chen sudah lama ingin menemukannya untuk menyelesaikan rekening, tetapi tidak ada peluang. Sekarang Li Qingchen mengambil inisiatif untuk menantang Yang Chen tidak sabar untuk tertawa 3 kali. Episode 274. Setelah terakhir kali kepala Istana Chunyang meminta Penatua Su untuk mencari penjelasan dari orang Taitian berkata bahwa Li Qingchen dan Yang Chen adalah keluhan pribadi, sekte tidak akan ikut campur, dan mereka dapat menyelesaikannya secara pribadi. Tetapi Yang Chen tahu bahwa meskipun orang Taitian berkata demikian, kepala Istana Chunyang tidak ingin Yang Chen pergi ke pintu untuk menyelesaikan keluhan pribadinya dengan Li Qingchen, bukan untuk hal lain, tetapi karena orang Taitian sangat kuat. Tapi sekarang itu bukan urusan Yang Chen. Penggagasnya adalah perisi dari Pulau Abadi Giok Hijau. Tidak peduli seberapa kuat orang-orang Taitian, mustahil untuk menekan Pulau Abadi Giok Hijau. Jika si Sanshan tidak bisa disalahkan, maka Yang Chen hanya bisa disalahkan. Masalahnya adalah sekarang Li Qingchen jelas tidak berani menghadapinya, dan bahkan ingin menggunakan tantangan ini untuk memukul Yang Chen. Mendapat kabar dari kultivator lain, Yang Chen tiba-tiba memiliki semangat, dia tidak peduli tentang apapun, dan langsung bergegas kembali ke Istana Chunyang. Dia tidak bisa melewatkan kesempatan seperti itu. Sejak Li Qingchen datang ke pintu, Yang Chen tidak akan keberatan membiarkannya pergi. Bagaimana kamu bisa terlibat dengan Penatua Hua dari Sekte Awan Biru? Kembali ke Istana Chunyang, hal pertama yang dilakukan Yang Chen adalah menemui tuannya. Gao Yue melihat wajah Yang Chen untuk pertama kalinya. Gao Yue tidak bisa tidak peduli. Meskipun budidaya muridnya sendiri masih rendah, hanya pada tahap awal tahap pondasi, namun cara menyiksanya tidaklah sedikit. Penatua Wu Xiong belum naik, dan dia sudah memiliki Penatua Hua lain yang ingin melindunginya, yang membuat orang-orang dengan tulus iri. Mari kita tunggu kepala istana dan leluhur datang dan membicarakannya bersama. Yang Chen tahu bahwa hal seperti itu telah terjadi, kepala istana dan leluhur Wang Yong pasti akan datang, dan dia terlalu malas untuk mengatakannya lagi. Gao Yue memandang Yang Chen dengan marah dan memerintahkan budaknya untuk mengirim surat kepada kepala istana dan Wang Yong. Murid Yang Chen sama sekali bukan murid yang bebas dari rasa khawatir, tetapi dia juga adalah murid yang bebas dari rasa khawatir, yang benar-benar membuat Gao Yue merasa berkonflik. Mengatakan bahwa dia mengkhawatirkan adalah karena Yang Chen sepertinya berani memprovokasi siapapun. Di depannya adalah Penatua Wu Xiong, di belakangnya adalah Penatua Hua Wanting. Mereka semua adalah ahli tahap daceng, tetapi mereka tidak takut diterbangkan ke jalan menuju dunia bawah. Mengatakan Yang Chen bebas dari rasa khawatir adalah karena Gao Yue hampir tidak perlu khawatir tentang apapun. Budidaya, alkimia, pemurnian, susunan, dan sejenisnya, dia tidak perlu khawatir tentang apapun sama sekali. Bahkan masalah keamanan yang paling perlu dia khawatirkan, di bawah dukungan publik dari Penatua Wu Xiong dan Penatua Hua Wanting, tidak ada yang berani melakukan apapun terhadap Yang Chen. Majikannya sendiri tampaknya agak berlebihan. Depresi Gao Yue terletak pada hal ini. Namun, meski begitu, dia sangat puas dengan Yang Chen. Dia bisa merasakan cinta yang kuat dari Yang Chen. Dengan murid seperti itu, apalagi yang bisa dia minta? Kepala istana dan Wang Yong datang dengan sangat cepat, terutama kepala istana. Setelah mendengar berita tentang Penatua Hua Wanting, dia sedikit terkejut. Yang Chen sangat beruntung memiliki hubungan dengan master panggung daceng lainnya, dan master itulah yang berhutang budi pada Yang Chen, yang membuat kepala istana sangat bahagia. Ini juga berarti jika bantuan ini digunakan dengan benar, Istana Chunyang dapat menjaga hubungan baik dengan Sekte Awan Biru, yang bermanfaat bagi Istana Chunyang. Yang Chen, murid ini, hanyalah bintang keberuntungan Istana Chunyang. Sejak dia bergabung dengan Istana Chunyang, apakah itu Kisah King Pil atau urat spiritual dari Fierce Sun Courtyard, apakah itu Elder Wu Xiong atau Elder Hua Wanting, apakah itu aula eksentrik atau Master Alkemis kelas 3, dia selalu membawa kejutan bagi semua orang. Menunggu Yang Chen memberitahu semua orang apa yang terjadi sepertinya telah menjadi tradisi kepala istana dan Wang Yong setiap kali Yang Chen kembali. Kepala istana tahu bahwa Yang Chen tidak terlalu percaya pada tetua lainnya kecuali leluhur tuannya sendiri Wang Yong, jadi tidak ada orang lain, hanya mereka berdua, ditambah guru Yang Chen, Gao Yue yang mendengarkan. Mendengarkan kisah nyata Yang Chen tentang perisi dari Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru, Gao Yue segera mengungkapkan ketidakpuasannya. Kapan Yang Chen melakukan sesuatu atas nama perisi? Kenapa saya tidak tahu? Gao Yue sekarang tidak bisa melihat Yang Chen dianiaya, dan nada melampiaskan ketidakpuasan juga sangat kuat. Itu hal-hal kecil, bukankah Junior Tai Tianmen sudah bersalah? Berbeda dengan kebencian Gao Yue, kepala istana dan Wang Yong lebih mempertimbangkan tentang tetua Hua tahap daceng dan Sekte Awan Biru. Tidak ada yang menyangka bahwa Yang Chen bisa menyelesaikan keterikatan pohon anggur iblis darah. Jelas agak tidak masuk akal untuk menggunakan alasan dari berbagai buku. Pohon anggur iblis darah adalah benda yang sangat kuat, jika ada catatannya, itu pasti ada di buku senior pemurnian alkimia. Itu tidak mungkin dalam buku Istana Chunyang. Di mana kamu belajar tentang cara menangani pohon anggur iblis darah? Kepala istana belum membuka mulutnya.
Dia sedang memikirkan cara bertanya apa, dan leluhur Wang Yong di sebelahnya sudah bertanya dengan sangat sensitif. Namun, dia tidak mempertanyakan, tetapi memberikan dukungan asuransi kepada Yang Chen. Jangan takut, tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, bahkan jika itu adalah pembunuhan dan pembakaran, saya akan menanggungnya untuk Anda. Kalimat terakhir, di satu sisi, untuk didengar Yang Chen, di sisi lain, untuk kepala istana. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana Yang Chen mendapatkannya, dia tidak bisa menggunakan ini untuk menyalahkan Yang Chen. Ini bukan rahasia sekarang, Penatua Wu Xiong memberitahuku terakhir kali. Yang Chen langsung memindahkan Penatua Wu Xiong. Lagi pula, tidak ada yang bisa memverifikasinya secara langsung. Bahkan jika ada master yang memverifikasinya secara langsung, Penatua Wu Xiong pasti akan mengenalinya. Tuan Istana dan Wang Yong tercengang. Tampaknya ini adalah jaminan lain bagi Yang Chen oleh Wu Xiong sebelum kenaikannya. Bagaimanapun, kenaikannya sudah dekat, dan tidak perlu melakukan bantuan. Dia memberikan bantuan ini kepada Yang Chen, yang juga merupakan semacam perlindungan bagi Yang Chen. Banyak hal terjadi tepat setelah Wu Xiong pergi, dan itu sungguh suatu kebetulan. Ada apa dengan Sun Qingsui dari Sekte Awan Biru? Mengapa Anda ingin menemukannya? Tuan Istana bertanya lagi. Karena Penatua Wu Xiong juga memperingatkanku tentang satu hal. Yang Chen baru saja mengambil kesempatan untuk mengatakan tentang seni rahasia budidaya roh embrio naga. Sekte lain tidak peduli, tetapi Istana Chunyang tidak mampu kehilangan begitu banyak murid. Tidak semua orang seperti Sun Qingsui, setelah budidaya mereka dihapuskan, mereka masih bisa menegur dunia. Kepala istana mendengarkan cerita Yang Chen dengan sangat serius, dan tidak banyak bicara, tetapi hatinya diam-diam mulai waspada. Para junior Taitianmen menantang Yang Chen, bagaimana kita harus menyelesaikannya? Gao Yuejian berkata untuk waktu yang lama, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun tentang Yang Chen yang ditantang, dan mau tidak mau bertanya. Tuan, ini sangat sederhana. Yang Chen menjawab sambil tersenyum, biarkan Hall Master Su menyebarkan berita, basis kultivasi Li Qingchen berada di puncak tahap fondasi, muridnya mengaku kalah, jika dia benar-benar ingin menantang, itu akan menjadi masalah hidup dan mati. Episode 275. Inilah yang pernah dikatakan Yang Chen pada pertemuan Celestial Stairway di hadapan Han Jiande, murid dari Sekte Tianquan yang datang untuk memprovokasi. Saat itu, Han Jiande yang juga lebih tinggi dari Yang Chen ingin menantang Yang Chen, dan Yang Chen langsung mengaku kalah. Tetapi semua orang tahu bahwa Yang Chen tidak benar-benar mengaku kalah, tetapi memaksa Han Jiande dan Yang Chen menghadapi tantangan hidup dan mati. Sekarang Yang Chen sampai pada kata-kata yang sama, mungkin dia ingin bertarung hidup dan mati dengan Li Qingchen. Dia berada di puncak tahap pondasi. Yang Chen, apakah kamu memiliki kepercayaan diri? Gao Yue tentunya tidak ingin Yang Chen, seorang murid di tahap awal tahap pondasi, menghadapi tantangan hidup dan mati dengan seorang master di puncak tahap pondasi, dan langsung bertanya dengan cemas. Bahkan jika aku tidak yakin, aku harus bertarung, itu lebih baik daripada membiarkan Tuan Taitianmen membenciku sejak saat itu, dan lebih baik gelisah siang dan malam. Yang Chen tersenyum dan membalas tuannya. Mengapa demikian? Gao Yue jelas tidak terlalu memikirkan alasannya dalam hal ini. Sebaliknya, kepala istana dan Wang Yong mendengar kata-kata Yang Chen, tetapi mereka mengangguk dengan sadar. Tindakan kedua pendahulu ini membuat Gao Yue semakin bingung. Li Qingchen tidak akan pernah bertatap muka denganku, karena itu akan membuat reputasinya sia-sia. Yang Chen tahu bahwa tuannya belum berkembang ke ranah tuan yang mengambil alih segalanya, dan banyak hal yang belum lengkap, jadi Yang Chen dengan sabar menjelaskan kepada tuannya. Bagi orang Taitian, sama saja. Mereka tidak pernah ingin memiliki murid yang mengatakan benar dan salah di sekte, jadi mereka pasti tidak akan mau melakukan konfrontasi tatap muka. Perkataan Yang Chen membuat kepala istana sedikit mengangguk lagi. Ini sama dengan istana Chunyang saya yang memiliki murid yang mengkhianati sekte tersebut, Chu Heng. Sungguh memalukan bagi sekte tersebut. Seolah terdorong, Yang Chen melanjutkan, orang-orang Taitian lebih suka memiliki murid yang tidak sebaik yang lain, dan tidak akan bersedia memiliki murid jahat yang mempermalukan sekte. Sebagai perbandingan, antara reputasi lebih rendah dari yang lain dan reputasi sekte karena tidak mengenali orang, yang pertama lebih dapat diterima. Lagi pula, ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi skill seseorang. Tidaklah memalukan untuk kalah jika tidak bisa menang. Reputasi Li Qingchen adalah satu-satunya yang memalukan. Itu tidak akan melibatkan orang-orang Taitian. Gao Yue dengan cepat memahami hal ini, tapi dia masih memiliki beberapa keraguan. Mereka tidak ingin memiliki reputasi buruk, tapi apa hubungannya jika kamu tidak menerima tantangan? Bagaimana kamu bisa dibenci oleh seorang master? Jika saya tidak menerima tantangan itu, berarti saya ingin menghadapinya. Tak pelak lagi, reputasi Li Qingchen akan jatuh, dan orang-orang Taitian akan diejek oleh semua orang. Yang Chen menjelaskan sambil tersenyum, dalam hal ini, para penguasa Taitianmen tidak berani melampiaskan amarah mereka di Pulau Abadi Giok Hijau, tetapi mereka akan melampiaskan amarah mereka kepada saya. Mereka dapat menemukan kesempatan untuk mengakhiri hidup saya. Gao Yue mendengarkan dan sering mengangguk. Memikirkannya seperti ini, sepertinya itu benar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Yang Chen, yang berbicara dengan percaya diri dan tenang. Tampaknya murid magang ini memiliki pikiran yang jernih. Tetapi jika saya setuju dengan tantangan hidup dan mati, bagaimanapun juga, ini adalah keluhan pribadi antara saya dan Li Qingchen. Saya memberikan jalan keluar kepada orang-orang Taitian.
Yang Chen melihat gurunya menoleh, dan dia tersenyum semakin bahagia, dengan temperamen para guru Tai Tianmen. Karena ini adalah keluhan pribadi, tidak peduli apa hasilnya, mereka tidak akan terlalu peduli. Jika saya tidak menerima tantangan ini, saya akan menghadapi kebencian dari Master Tai Tianmen yang tak terhitung jumlahnya di masa depan. Saya lebih suka memilih bertarung dengan Li Qingchen untuk menyelesaikan keluhan ini. Yang Chen tahu bahwa Gao Yue secara bertahap memahaminya, dan ringkasan kata-katanya sedikit lebih sederhana. Kalau begitu terimalah tantangannya, kenapa harus menghadapi tantangan hidup dan mati? Gao Yue mengkhawatirkan hidup dan mati Yang Chen, dan dia tidak peduli dengan hal lain. Karena jika tidak ada hidup dan mati, Pulau Abadi Giok Hijau harus membiarkan kita berdua saling berhadapan. Inilah yang tidak bisa diterima oleh orang-orang Taitian. Yang Chen berkata dengan sangat tidak berdaya, karena orang Taitian telah mengatakannya terlebih dahulu, kami memiliki keluhan pribadi, jadi mereka akan membiarkan Li Qingchen memberikan tantangan. Padahal, apakah tantangan ini merupakan tantangan hidup dan mati atau bukan, kita harus memutuskan hidup dan mati. Daripada begini, lebih baik saya memberikan tantangan hidup dan mati, agar mereka bisa mundur dan tidak bisa berkata apa-apa. Petik 2. Bukankah senior Hua Wanting menjagamu? Gao Yue teringat apa yang baru saja dikatakan Yang Chen tentang Hua Wanting dan buru-buru bertanya, jika kamu tidak setuju, dapatkah mereka mengambil risiko menyinggung penatua Hua untuk membunuhmu? Karena kepedulian dari penatua Hua Wanting, tantangan hidup dan mati ini adalah satu-satunya kesempatan bagi orang-orang Taitian untuk membunuhku tanpa mengkhawatirkan kesalahan penatua Hua. Yang Chen sangat sadar, dia tahu bahwa beberapa hal tidak diubah atas kemauan pribadi, faktanya, Li Qingchen sangat menyedihkan. Dia telah ditinggalkan oleh orang-orang Taitian. Mengapa kamu mengatakan itu? Gao Yue dibuat bingung oleh Yang Chen dan bertanya lagi dengan ragu. Karena menang atau kalah, dia tidak bisa lepas dari kata kematian. Yang Chen tersenyum, inilah tempat yang membuatnya paling bahagia, jika dia menang, saya akan mati dan Li Qingchen akan dieksekusi. Di satu sisi, itu akan menenangkan kemarahan penatua Hua. Di sisi lain, para Taitianmen akan membuat sikap lurus terhadap Sekte Awan Biru dan Pulau Abadi Giok Hijau. Jika kamu menang, Gao Yue seperti bayi yang penasaran di depan Yang Chen. Jika aku menang, dia akan mati. Yang Chen menjawab sambil tersenyum, tetapi orang-orang Taitian akan tetap mengakui kesalahan mereka di Pulau Abadi Giok Hijau dan mengakui bahwa mereka telah menerima murid yang tidak berharga. Bukankah kamu mengatakan bahwa orang-orang Taitian tidak mau menanggung reputasi tidak mengenal orang? Mata Gao Yue menatap dan membalas. Mereka hanya tidak mau dipaksa untuk mengakuinya. Yang Chen menggelengkan kepalanya perlahan, faktanya, ketika perisi menghadapi konfrontasi tatap muka ini, orang-orang Taitian telah dipaksa terpojok. Daripada terpaksa mengakuinya, lebih baik mengakuinya dengan sukarela. Hanya saja mereka tidak mau menundukkan kepala tanpa tindakan apapun. Petik 2. Jadi mereka mengatur tantangan sebagai jalan keluar dari situasi tersebut. Gao Yue marah. Soal Taitianmen sebenarnya mengharuskan Yang Chen mengambil risiko. Bagaimana Gao Yue bisa menerima ini? Ya, Yang Chen mengangguk, faktanya, beberapa orang di Taitianmen mungkin ingin Li Qingchen mati di tanganku saat ini. Ini adalah akhir yang terbaik. Dengan cara ini, mereka tidak perlu khawatir tentang kecaman dari penatua Wu Xiong dan penatua Hua sama sekali, selama mereka memiliki penjelasan tentang Pulau Abadi Giok Hijau. Petik 2. Ketika Gao Yue dan Yang Chen bertanya dan menjawab, kepala istana dan leluhur Wang Yong mendengarkan sambil tersenyum, dan tidak ada yang berbicara. Semakin banyak mereka mendengarkan, semakin banyak senyuman di wajah mereka. Melihat Yang Chen dan muridnya, mereka berdua sepertinya sedang melihat harta karun. Dengan cara ini, Pulau Abadi Giok Hijau juga terlibat dalam masalah ini. Jika tidak, mereka dapat saling berhadapan secara rahasia. Mereka tidak perlu mempublikasikan masalah ini ke seluruh dunia, bukan? Setelah serangkaian jawaban dari Yang Chen, Gao Yue tampaknya tercerahkan dalam beberapa aspek dan merenungkan lebih banyak hal. Mereka memanfaatkan Anda, bukan? Episode 276. Di kehidupan sebelumnya, Gao Yue adalah orang yang bijaksana. Jika tidak, dia tidak akan menjadi master dari Fierce Yang Hall. Begitu kata-kata ini keluar, Yang Chen segera tahu bahwa tuannya mulai mempertimbangkan hal-hal ini secara bertahap. Ini adalah hal yang bagus. Yang Chen berharap tuannya selamat, tetapi dia tidak bisa bersama tuannya setiap saat. Artinya tuannya harus memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Basis budidaya adalah satu hal, sebaliknya, kemampuan menilai situasi secara akurat adalah ketergantungan terbesar untuk perlindungan diri. Gao Yue mulai merenungkan hal-hal ini, yang berarti keselamatannya lebih terjamin. Sial, bagaimana Pulau Abadi Giok Hijau bisa seperti ini? Gao Yue dengan marah memarahi, bagaimana mereka bisa melibatkan muridku di dalamnya. Karena Sekte Awan Biru memiliki master baru di tahap Dacheng, sekte besar ini, termasuk Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte 5 Elemen Taitianmen, semuanya merasakan tekanannya. Kali ini, bukan Yang Chen yang menjawab, tapi kepala istana, keseimbangan asli beberapa sekte besar, sekarang ada masalah, Pulau Abadi Giok Hijau juga harus menemukan titik keseimbangan baru. Sambil menjawab keluhan Gao Yue, kepala istana mengangguk penuh penghargaan kepada Yang Chen. Kata-kata Yang Chen hanya mengejutkan kepala istana dan Wang Yong. Seorang murid yang baru saja mencapai tahap dasar dapat menganalisis perselisihan kecil antar sekte ini secara menyeluruh. Ini merupakan kejutan bagi mereka.
Pikiran yang cerdas, keberuntungan, dan seorang murid yang dapat melihat keseluruhan situasi secara menyeluruh, hanyalah bakat alami untuk manajemen sekte. Setidaknya lebih dari 90% master tahap Jidan di Istana Chunyang belum mempertimbangkan masalah ini, apalagi para murid di tahap dasar dan tahap pemurnian Qi. Jika murid seperti itu tidak berusaha keras untuk berkultivasi, itu akan membuang-buang sumber daya secara sembarangan. Yang Chen, kamu jangan keluar dalam waktu dekat, berkultivasi dengan hati-hati, tunggu sampai Li Qingchen datang dan mati. Setelah kepala istana menjawab pertanyaan Gao Yue, dia menoleh ke Yang Chen dan berkata, tunggu sampai masalah ini selesai. Ya, Tuan Istana. Yang Chen buru-buru membungkuk. Kali ini, Gao Yue tidak banyak bertanya. Yang Chen sudah mengatakannya dengan sangat jelas. Apakah Li Qingchen masih hidup atau mati, dia tidak bisa lepas dari kematian pada akhirnya. Bahkan beberapa orang di Taitianmen berharap dia akan mati. Dalam tantangan hidup dan mati ini, peluangnya untuk menang sebenarnya tidak tinggi. Bahkan jika alam tahap dasar puncak Li Qingchen lebih tinggi dari Yang Chen, siapa yang menyuruh Taitianmen untuk tidak ingin membuat marah Penatua Wu Xiong dan Penatua Hua Wanting pada saat yang sama? Berpikir bahwa Pulau Abadi Giok Hijau juga terlibat, orang-orang Taitian tidak akan pernah membiarkan orang-orang Taitian membiarkan Pulau Abadi Giok Hijau. Cara terbaik adalah menyerah. Kepala istana dan Wang Chen tidak tinggal. Setelah mendengarkan hal-hal ini, muridnya, Yang Sekte Yue, Chen, Guru dan Li Yang, Yue, Chen, Guru dan Yang, Chen adalah, Chen. Yang Chen, Li Qingchen telah mengincarmu. Jika kamu membiarkan dia mati seperti ini, bukankah itu terlalu mudah baginya? Gao Yue sekarang mulai berdiri dalam sudut pandang Yang Chen untuk mempertimbangkan masalahnya. Dia tahu apa yang telah dilakukan Li Qingchen dan Chu Heng terhadap Yang Chen, jadi dia akan memberikan perhatian khusus pada sikap Yang Chen. Tuan, kamu tidak mengerti ini. Tanpa kepala istana dan Wang Yong, Yang Chen berbicara lebih santai kepada tuannya. Di masa lalu, Li Qingchen mampu membujuk Chu Heng untuk berurusan dengan muridnya. Yang dia andalkan di belakangnya adalah identitasnya sebagai murid dari orang Taitian. Sekarang, ketergantungan terbesarnya adalah dia ingin mati. Apakah ada yang lebih menyakitkan baginya selain ini? Apakah ada cara balas dendam yang lebih menyenangkan daripada musuh yang datang ke pintu untuk mati? Mungkinkah ada hasil yang lebih menakjubkan dari ini? Petik 2. Bagaimana jika dia tidak mau dan melakukan serangan balik? Gao Yue masih sedikit khawatir. Itu melibatkan Yang Chen. Dia selalu merasa tidak nyaman, tetapi pertanyaan ini tidak menunggu jawaban Yang Chen. Dia punya jawabannya sendiri. Karena itu adalah keinginan para pemimpin tertinggi Taitianmen, seorang murid kecil di puncak tahap yayasan, diperkirakan dia tidak akan tahu siapa yang melakukannya. Ketika dia memikirkan intrik antara beberapa sekte besar yang terlibat, Gao Yue tidak bisa menahan perasaan berdebar-debar. Bahkan murid dari sektenya sendiri tidak ragu untuk menyerah, ini sungguh kejam. Apakah ini akhir dari kultivasi, akankah menjadi seperti ini? Gao Yue tiba-tiba berkata dengan emosi, sepertinya berbicara pada dirinya sendiri, tapi juga seperti bertanya pada Yang Chen. Murid lain tidak tahu. Yang Chen menjawab dengan lugas, tetapi kamu tidak akan melakukannya. Jika Gao Yue menjadi seperti ini, bagaimana dia bisa mati untuk melindungi Yang Chen di kehidupan sebelumnya? Bagaimana Anda tahu? Gao Yue bingung dengan jawaban cepat Yang Chen dan jawaban yang tegas, bahkan saya tidak tahu. Karena kamu adalah tuanku, aku baru tahu. Yang Chen memberikan jawaban kepada Gao Yue dengan begitu santai, namun diam-diam dia menambahkan kalimat dalam hatinya, karena di kehidupanmu sebelumnya, kamu telah menggunakan hidupmu untuk membuktikan bahwa kamu bukanlah orang seperti itu. Kalau begitu, apakah kamu akan menjadi orang seperti itu? Yang Chen sangat yakin dia tidak akan berubah. Gao Yue terlihat sangat senang dan bertanya pada Yang Chen secara bergantian. Bagi yang lain, mungkin. Yang Chen masih memberikan jawaban kepada Gao Yue yang membuatnya bahagia. Untukmu, Tuan, aku tidak akan pernah. Kamu tidak akan melakukannya, tetapi bagaimana jika orang lain mau? Gao Yue tampaknya telah jatuh ke dalam cara berpikir yang salah, dan mulai menemui jalan buntu dalam masalah ini. Menjadi seseorang yang tidak bisa dilepaskan oleh orang lain. Yang Chen juga tahu bahwa Gao Yue sedang memikirkan hal yang tidak masuk akal. Begitu Gao Yue tidak dapat memahaminya, sangatlah mudah untuk menciptakan iblis batiniah, jadi dia sangat sabar untuk mencerahkannya. Seperti murid ini, mereka hanya dapat memilih untuk membiarkan Li Qingchen mati, bukan membiarkan murid ini mati. Petik 2. Seperti kamu, temukan beberapa pendukung kuat untuk diandalkan. Mata Gao Yue menatap, sangat tidak puas dengan perilaku oportunistik Yang Chen. Kultivasi murid ini sekarang rendah, itu bijaksana. Yang Chen tersenyum dan berkata, ketika kultivasi murid ini meningkat, maka terserah pada kita untuk memutuskan siapa yang harus menyerah atau siapa yang harus dilindungi. Terserah kita untuk memutuskan. Gao Yue menggelengkan kepalanya, seolah dia tidak menyadari bahwa Yang Chen menggunakan kata, kita, aku tidak ingin menjadi orang seperti itu. Maka jadilah tipe orang yang apapun yang terjadi, orang lain tidak berani memikirkan apakah akan menyerah padamu atau tidak. Yang Chen berkata dengan gagah berani. Kata-kata Yang Chen menyentuh lubuk hati Gao Yue. Dia adalah tipe karakter pemberani yang bersedia mendominasi hidupnya sendiri alih-alih dikendalikan oleh orang lain. Dia segera tersenyum bahagia dan berkata, saya suka ini, kita akan menjadi orang seperti itu. Saat dia berbicara,
nadanya juga menjadi ceria, seolah-olah dia telah melepaskan ikatan di hatinya, dan tidak lagi terlibat dalam masalah ini. Setelah menyelesaikan masalah kecil, bahkan kondisi pikirannya pun membaik. Setelah menyadari hal ini, Gao Yue tersenyum lebih bahagia. Tuan, jangan khawatir. Yang Chen sepertinya menanggapi kata-kata Gao Yue, tapi itu lebih seperti dia bersumpah pada dirinya sendiri. Dengan murid ini di sini, bahkan jika sesuatu yang besar terjadi, kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu, murid ini akan menanggungnya. Petik 2. Episode 277. Apa yang Gao Yue dan Yang Chen tidak lihat adalah penguasa istana dan Wang Yong, yang pergi, berhenti di tengah jalan menuju istana Cunyang. Penguasa istana langsung menemukan tempat duduk di tanah dan membuat batasan. Kemudian dia tersenyum pahit pada Wang Yong yang berada di sebelahnya. Kakak senior, kakek muridmu benar-benar membuat orang terdiam. Cemburu, Wang Yong dan penguasa istana adalah saudara, dan mereka lebih terbuka secara pribadi. Mereka sangat santai ketika hanya ada mereka berdua, percuma saja cemburu, kamu tidak beruntung menerima cucu yang begitu baik. Juga, keberuntungan Yang Chen benar-benar membuat orang gila karena cemburu. Penguasa istana tidak menyembunyikan kecemburuannya, tapi dia hanya cemburu pada Yang Chen, bukan Wang Yong. Merupakan hal yang baik untuk mendapatkan keberuntungan yang besar. Wang Yong sangat protektif terhadap cucunya sendiri. Ketika dia mendengar kecemburuan telanjang dari penguasa istana, dia tidak peduli. Tuannya tidak akan iri pada Yang Chen. Dia terlalu menjadi pusat perhatian. Penguasa istana menggeleng, pohon di hutan akan hancur diterpa angin. Setelah tantangan ini, jangan biarkan dia keluar sebentar, jangan sampai ada yang menyakitinya. Petik 2. Senang rasanya tinggal di sekte. Tapi apa yang kamu ingin, dia lakukan. Wang Yong sangat setuju dengan hal ini. Performa seorang jenius terlalu bagus, dan diam-diam sudah membuat orang iri. Jika ada keberuntungan besar, mungkin suatu hari seseorang akan kehabisan tenaga dan berkomplot melawannya. Meskipun sekte-sekte lurus terlihat harmonis di permukaan, mereka tidak akan ragu-ragu sejenak, seperti orang-orang Taitian melawan sekte 5 elemen, atau kali ini Pulau Abadi Giok Hijau melawan orang-orang Taitian. 5 kekuatan spiritual telah mencapai tahap dasar pada saat yang sama, dan dia banyak membaca dan berpengetahuan luas. Seharusnya lebih dari cukup untuk membimbing beberapa murid sekte luar, bukan? Penguasa istana sepertinya punya ide, dan dia tersenyum dan mengatakan rencananya. Oke, Wang Yong mengangguk. Murid dari Villa Gunung Sembilan Bumi berada di wilayah istana Cunyang di Gunung Meiking. Kecuali jika terjadi bencana, mustahil orang lain masuk dan berkomplot melawan mereka. Tidak perlu khawatir tentang keamanan. Penataan kepala istana memang sangat cerdik. Yang Chen tidak tahu bahwa dia telah dihukum oleh kepala istana dan leluhur utama untuk waktu yang singkat. Setelah periode akumulasi dan konsolidasi yang begitu lama, tahap pendirian Yayasan Rahasia 5 Elemen Yin dan yang telah sepenuhnya terkonsolidasi, dan dia dapat mencoba menerobos ke tahap yang lebih tinggi. Namun sebelum itu, Yang Chen harus menyelesaikan masalah Li Qingchen terlebih dahulu. 2 bulan kemudian, Yang Chen dan Gao Yue muncul bersama di sebuah pulau kecil di perbatasan Pulau Abadi Giok Hijau. Pulau ini adalah tempat di mana dia dan Li Qingchen sepakat untuk melaksanakan tantangan hidup dan mati. Li Qingchen dan Grandmaster Panggung Jindan dari Taitianmen juga muncul di sini. Tantangan hidup dan mati antara 2 junior tahap pendirian yayasan adalah dendam pribadi. Tidak ada gunanya mengirim orang tingkat tinggi, apalagi ahli. Yang mengejutkan adalah sebagai pemilik Pulau Abadi Giok Hijau, ada 2 master panggung Yuanying, ditambah salah satu pihak, si Sanshan Perisi. Dari 2 master panggung Yuanying yang hadir, satu adalah penatua Guan Yuying, yang pernah ditangani Yang Chen sebelumnya, dan yang lainnya belum pernah terlihat sebelumnya, tetapi tampaknya hubungannya dengan Li Qingchen tidak biasa. Yang Chen, aku minta maaf. Sebelum pertempuran dimulai, si Sanshan berjalan ke sisi Yang Chen di hadapan Li Qingchen dan meminta maaf kepada Yang Chen. Yang Chen sekarang mengerti bahwa si Sanshan bukanlah tipe orang yang tidak manusiawi dan mudah tertipu seperti yang selalu dia tunjukkan. Permintaan maaf ini dengan jelas mengakui bahwa dia telah menggunakan nama Yang Chen untuk berurusan dengan Li Qingchen. Untuk permintaan maaf peri-prem dingin di masa depan, Yang Chen pada awalnya sangat tidak mau. Jika bukan karena Li Qingchen, Yang Chen tidak akan mengalami begitu banyak kesulitan di istana Cunyang sebelumnya, dan tidak akan ada banyak masalah. Ya, Yang Chen menganggap pengalaman itu sebagai masalah, bukan sebagai emosi di saat kritis dalam hidup dan mati. Namun, Yang Chen juga mengetahui bahwa dengan karakter si Sanshan yang tidak mudah berkomunikasi dengan orang lain, semuanya sepertinya disebabkan oleh sikap si Sanshan terhadap Li Qingchen. Hanya bisa dikatakan bahwa cinta tak berbalas Li Qingchen tidak dapat sepenuhnya disalahkan pada si Sanshan. Di masa depan, hal seperti ini tidak boleh melibatkanku lagi. Penyelesaian masalah ini juga bergantung pada makna Pulau Abadi Giok Hijau, jadi Yang Chen tidak berniat melibatkan dirinya dalam masalah ini. Dia hanya menjatuhkan satu kalimat, memejamkan mata dan tidak lagi memperhatikannya. Saat si Sanshan melihat sikap Yang Chen, ada perasaan aneh di hatinya. Sejak dia bergabung dengan Pulau Abadi Giok Hijau dan menjadi murid sekte dalam, dia terus dikejar. Belum pernah ada seorang Daois laki-laki yang memperlakukannya seperti Yang Chen, yang membuatnya merasa sangat baru dan lebih bersalah pada saat yang bersamaan. Tampaknya Yang Chen masih belum sepenuhnya mengerti. Kamu harus berhati-hati. Ekspresi wajah si Sanshan tidak berubah, dan dia berkata dengan suara rendah, Li Qingchen adalah keturunan penatua Li Junyu di sekte saya.
Dia telah menerima bimbingan yang luar biasa dari Penatuali. Anda harus berhati-hati dalam hidup dan mati, ini tantangan. Yang Chen tidak pernah mengetahui berita ini. Sekarang sepertinya agak merepotkan. Jika ini masalahnya, jika dia membunuh Li Qingchen, itu tidak akan menjadi masalah bagi orang Taitian, tetapi akan ada perselisihan antara Istana Chunyang dan Pulau Abadi Giok Hijau. Tetapi pada saat ini, anak panah di tali busur harus ditembakkan, hal-hal besar hanya dapat dikatakan setelah selesai. Tidak peduli siapa yang berada di belakang Li Qingchen, Yang Chen tidak bisa menggunakan hidupnya sendiri untuk menjilat, Li Qingchen sudah mati. Hal ini terjadi karena aku, jika kamu gagal dalam tantangannya. Setelah si Sanshan mengatakan ini, dia menggigit bibirnya dengan keras dan wajahnya memerah. Akhirnya, dia mengambil keputusan dan mengertakkan gigi dan berkata, jika kamu gagal dalam tantangan ini, aku akan menjaga kesucianku untukmu. Setelah itu, si Sanshan tidak menunggu reaksi Yang Chen, dia langsung berbalik dan kembali ke sisi penatua Guan Yuying di sisi Pulau Abadi Giok Hijau. Dia menundukkan kepalanya dan mengembalikan penampilan dinginnya, berdiri dengan tenang. Ada banyak orang yang datang untuk menyaksikan pertempuran tersebut, tetapi jarak mereka agak jauh, tantangan belum dimulai, dan tidak ada yang akan menyelidiki kesadaran spiritual mereka untuk memprovokasi dua master panggung Yuanying. Meskipun suara kata-kata si Sanshan rendah, orang-orang di lapangan ini, termasuk dua orang Taitian, dua master panggung Yuanying dari Pulau Abadi Giok Hijau dan Gao Yue, semuanya dengan jelas mendengar kalimat si Sanshan ini. Yang Chen tercengang saat itu juga. Kesucian, apa maksudnya? Bagi masyarakat awam, seorang istri tidak akan menikah lagi setelah suaminya meninggal, atau tidak akan menikah lagi setelah tunangannya meninggal. Bagi para kultivator, setelah rekan Dao mereka meninggal, mereka tidak akan mencari pendamping Dao baru. Pertanyaannya adalah, apakah Yang Chen dan si Sanshan memiliki hubungan ini? Bagaimana si Sanshan bisa mengatakan hal seperti itu? Boom, Yang Chen masih tertegun, tapi Li Qingchen sudah mengamuk. Sebelum waktunya habis, dia langsung bergegas dan berteriak dengan marah pada Yang Chen. Yang Chen, kamu mati untukku. Episode 278. Tidak hanya Yang Chen dan Li Qingchen, Guan Yuying dan Li Junyu, dua master panggung Yuanying, dan master Yang Chen Gao Yue, semuanya terkejut dengan kata-kata si Sanshan dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Makna yang diungkapkan si Sanshan sangat sederhana, dia tidak optimis dengan hasil Yang Chen dalam tantangan ini. Ini juga sangat normal, Li Qingchen berada di tahap dasar puncak, murid langsung Taitianmen, dan dengan bimbingan Li Junyu, master tahap Yuanying, basis budidayanya dapat dibayangkan. Di sisi lain, Yang Chen hanyalah pendatang baru yang baru saja mencapai tahap dasar, dan dia masih menjadi murid sekte kelas 2. Saat Yang Chen masih menjadi algojo, Li Qingchen dan si Sanshan sudah bepergian keluar. Si Sanshan tidak tahu seberapa kuat Yang Chen di masa depan, tetapi betapa kuatnya Li Qingchen, si Sanshan jelas, jadi dia memiliki penilaian seperti itu. Seperti yang si Sanshan katakan, dia merasa segala sesuatunya disebabkan olehnya, jadi dia harus bertanggung jawab. Guan Yuying telah menunjukkan masalahnya dalam hal ini sebelumnya, jika dia tidak mendapatkan pengampunan penuh dari Yang Chen, si Sanshan juga akan jatuh ke dalam hati iblis dan tidak dapat melepaskan diri. Karena Yang Chen tidak memiliki harapan untuk bertahan hidup, si Sanshan hanya menjaga kesuciannya untuk Yang Chen selama sisa hidupnya, sehingga dia bisa mendapatkan kedamaian di hatinya. Guan Yuying sangat jelas tentang mentalitas si Sanshan, tapi dia tidak menyangka si Sanshan akan membuat keputusan seperti itu. Tanpa berdiskusi dengannya, dia mendefinisikan dirinya sebagai janda Yang Chen. Ketika dia memikirkan kemampuan Yang Chen untuk dengan mudah memecahkan tetua panggung Yuanying-nya kapan saja, Guan Yuying tidak bisa menahan senyum pahit. Bagaimana si Sanshan, anak konyol ini, bisa mengambil keputusan seperti itu dengan mudah? Jika Yang Chen kalah, apakah dia akan mengambil inisiatif untuk mengeluarkan tantangan hidup dan mati? Li Junyu punya pemikiran lain. Dia sudah lama berniat membiarkan keturunannya dan si Sanshan membentuk pendamping Dao kultivasi ganda. Oleh karena itu, dia berusaha sekuat tenaga untuk mengatur agar Li Qingchen berada di sisi si Sanshan demi mendapatkan bantuannya. Pada saat ini, si Sanshan benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu sama sekali tidak menunjukkan wajahnya. Faktanya, Penatuali bahkan lebih marah daripada Li Qingchen. Si Sanshan memperjelas bahwa meskipun tantangan ini berakhir, Li Qingchen tidak akan pernah menjadi pendamping Dao si Sanshan. Pengaturan yang melelahkan selama bertahun-tahun terbuang sia-sia begitu saja. Bagaimana mungkin Penatuali tidak marah? Gao Yue sangat terkejut, dan kemudian langsung khawatir. Dia tidak menyangka si Sanshan akan mengatakan hal seperti itu. Jika Anda tidak mempertimbangkan Penatuali Junyu dari Pulau Abadi Giok Hijau, maka Yang Chen hampir berada di atas angin dalam tantangan ini dan tidak akan ada bahaya sama sekali. Tapi sekarang tiba-tiba ada master panggung Yuanying, dan dia ada di tempat kejadian, apa yang akan terjadi selanjutnya, tidak ada jaminan. Selain khawatir, Gao Yue awalnya merasa sedikit bangga. Muridnya sendiri sungguh luar biasa, perisi yang terkenal dari Pulau Abadi Giok Hijau, bahkan berinisiatif untuk menjaga kesuciannya demi Yang Chen. Jika Yang Chen tidak mati, bukankah dia akan menjadi rekan Dao yang hebat? Namun, setelah merasa bangga, Gao Yue menjadi sedikit marah, sepertinya apa yang dia suka akan diambil, dan dia merasa sangat tidak nyaman. Perasaan ini hanya muncul sesaat, raungan Li Qingchen sudah terdengar, dan dia sebenarnya tidak menunggu waktu pertempuran yang menentukan tiba, dan dia mulai menyerang. Cahaya pedang, seperti angsa terbang, meledak ke arah Yang Chen di depannya.
Tercela, Gao Yue berteriak dan hendak melepaskan pedang terbang untuk melawan, tapi tiba-tiba merasakan niat membunuh, memaksanya untuk menghadapinya dengan seluruh kekuatannya. Niat membunuh datang dari Li Junyu dari Green Jade Immortal Island. Mengetahui bahwa Gao Yue memiliki niat untuk bertarung, Li Junyu langsung menekan kesadaran spiritual Gao Yue. Karena ini adalah tantangan hidup dan mati antara Yang Chen dan Li Qingchen, orang lain tidak dapat ikut campur sesuka hati. Yang Chen mengangkat kepalanya tanpa tergesa-gesa, dan tangannya sudah memegang pedang pemenggalan abadi. Dia mengambil langkah maju melawan cahaya pedang pemenggalan abadi diangkat tinggi, dan dia menebas cahaya pedang yang terbang. Huff, junior macam apa ini, dia bahkan tidak bisa menggunakan pedang terbang, memegang pisau besar di tangannya untuk menunjukkan bahwa dia memiliki kekuatan yang besar. Sebelum hasil pisaunya, Li Junyu yang berada tak jauh dari situ sudah mulai mengejek. Itu hanya berbicara, tetapi ketika dia berbicara, dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengirim suara itu jauh, dan semua orang di sekitar pertempuran dapat mendengarnya, termasuk Yang Chen di lapangan. Gangguan pada pikiran semacam ini adalah tipuan yang sangat menjijikkan, tetapi dia menggunakannya dengan acuh tak acuh, dan dia tidak peduli dengan pandangan orang lain. Bahkan jika beberapa orang merasa itu tercela, Li Junyu adalah tetua panggung Yuanying, dan ini adalah wilayah Pulau Abadi Giok Hijau, siapa yang berani mengatakan setengah kata. Sayangnya, beberapa hal tidak dialihkan atas kemauan pribadi sebagian orang. Tidak peduli seberapa bagus triknya, di hadapan kekuatan absolut, itu hanyalah lelucon. Ding, bersamaan dengan kata-kata sarkastik Li Junyu, terdengar suara yang tajam dan percikan yang menyilaukan. Yang Chen menggunakan pisau dengan kedua tangannya dan secara akurat memotong tubuh pedang dari pedang terbang tersebut. Kekuatan besar dari pemotongan langsung memotong pedang terbang ke tanah. Pedang terbang yang dikendalikan oleh kesadaran spiritual, dibandingkan dengan pedang pemenggalan abadi yang dikendalikan oleh Yang Chen dengan kedua tangan dan pada saat yang sama dengan kesadaran spiritual dan kekuatan fisik, pedang itu tidak dapat memberikan keuntungan dalam aspek apapun. Dalam hal kesadaran spiritual, Yang Chen sudah berada di tahap puncak jidan, tetapi Li Qingchen hanya berada di tahap fondasi puncak, yang merupakan kesenjangan besar. Dalam hal kekuatan, tubuh Yang Chen telah dipelihara oleh esensi kehidupan makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatannya sangat kuat. Dari segi material, pedang pemenggalan abadi disempurnakan oleh seorang master di puncak alam jin dan selama ratusan tahun. Bagaimana pedang terbang yang diperoleh Li Qingchen dari Li Junyu, yang baru berusia beberapa dekade, bisa dibandingkan dengannya? Dalam percikan bunga api, pedang terbang Li Qingchen secara langsung muncul celah besar, dan Li Qingchen sendiri, karena kedekatannya dengan pedang terbang, ketika pedang terbang itu rusak, kesadaran spiritualnya juga rusak parah. Seluruh tubuhnya tetap di tempatnya, memegangi kepalanya dan mengeluarkan jeritan yang menyakitkan, dia tidak bisa lagi melakukan gerakan lain. Yang Chen tidak pernah memiliki kebiasaan menghindarkan musuh. Setelah pisaunya ditebas, dia mengambil langkah besar ke depan. Di udara, dia telah mengangkat tinggi pedang pemenggalan abadi lagi. Begitu dia mendarat, Yang Chen sudah berdiri 3 kaki di depan Li Qingchen, dan pedang pemenggalan abadi sekali lagi ditebas tanpa ampun. Li Qingchen menyadari bahayanya, dan dia menahan rasa sakit akibat kerusakan kesadaran spiritual dan meluncurkan perlindungan pada tubuhnya. Dalam sekejap, baju besi yang samar-samar terlihat muncul di tubuh Li Qingchen, dan pada saat yang sama, sudah ada bola perak di tangan Li Qingchen, dan bahkan ada seringai di wajahnya. Jangan, jeritan itu terdengar lagi, dan pemilik suara itu tetaplah penatua Li Junyu yang baru saja mengejek Yang Chen. Namun, kali ini tangisannya penuh dengan permohonan, dan tidak ada yang tahu kepada siapa dia berteriak. Episode 279. Para penonton tidak tahu, bahkan Gao Yue dan Si Sanshan, yang berada di dekatnya, tidak tahu siapa yang diteriaki Li Junyu. Di tempat kejadian, Yang Chen tampaknya lebih unggul, dan pisaunya sangat kuat. Tapi Li Qingchen telah meluncurkan armor dewa tingkat tinggi, dan dia memegang bola perak di tangannya. Dia tidak tahu jenis senjata ajaib apa itu, tapi diperkirakan masih ada cara untuk melawan. Tidak ada yang tahu untuk siapa, tidak, ini dimaksudkan. Tapi Guan Yuying tahu bahwa teriakan Li Junyu ditujukan untuk Yang Chen. Kekuatan pisau itu, orang lain tidak bisa melihatnya, tapi dia dan Li Junyu, dua master panggung Yuanying, bisa melihatnya. Belum lagi Li Qingchen meluncurkan armor ilahi dengan tergesa-gesa, bahkan jika dia meluncurkannya dengan seluruh kekuatannya, dia mungkin tidak dapat memblokir pisau Yang Chen. Pisau yang baru saja disayat Yang Chen pada pedang terbang dengan jelas menunjukkan kengerian Yang Chen yang memegang pedang pemenggalan abadi, dan Li Qingchen jelas tidak menyadarinya. Mendengar perkataan Li Junyu, Li Qingchen secara naluriah berpikir bahwa ini adalah untuk menghentikannya menggunakan bola di tangannya. Anda harus tahu bahwa ini adalah guntur ilahi Geng Jin yang disempurnakan secara pribadi oleh Li Junyu untuknya. Selama diluncurkan, belum lagi generasi muda dari tahap dasar, bahkan jika itu adalah master tahap Yuanying, dia akan kehilangan separuh hidupnya. Tapi Li Qingchen segera menyadari arti kata-kata Li Junyu. Dia dan Yang Chen sangat dekat. Setelah Geng Jin Divine Thunder diluncurkan, keduanya akan mati bersama. Tidak ada hasil lain. Memikirkan hal ini, Li Qingchen ragu-ragu. Hanya saja, sudah menentukan hidup dan mati kedua orang tersebut. Pedang pemenggalan abadi Yang Chen, tanpa ampun memotong tepat di atas kepala Li Qingchen. Baju besi ilusi, seperti kertas, hancur tanpa suara. Pisau Yang Chen langsung dipotong dari kepala Li Qingchen hingga telapak kakinya.
Ketika Yang Chen meletakkan pisaunya dan mengambil bola perak dari tangan Li Qingchen, tubuh Li Qingchen terbelah menjadi dua bagian dan jatuh di kedua sisi. Junior, beraninya kamu. Li Junyu tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia sudah berteriak untuk menghentikannya. Yang Chen masih melakukan tindakan mematikan. Ini sama sekali tidak menempatkan dirinya, seorang master panggung Yuan Ying, di matanya. Dia sangat marah sehingga dia segera memanggil pedang terbangnya. Adik perempuan, Guan Yuying, yang berada di sebelahnya, mengerutkan kening dan langsung berteriak. Suaranya bercampur dengan keterkejutan Divine Sense, langsung membangunkan Li Junyu, yang hampir menjadi gila. Kejutan kesadaran spiritual, ini adalah langkah paling membanggakan Guan Yuying. Terakhir kali, dia menggunakan gerakan ini untuk melukai Yang Chen, tapi kali ini dia menggunakannya pada Li Junyu. Teriakan Guan Yuying segera membangunkan Li Junyu. Baru saat itulah dia menyadari apa yang baru saja dia lakukan. Yang Chen dan Li Qingchen berada dalam pertarungan maut. Bagaimana Yang Chen bisa berhenti atas perintah Li Junyu? Meskipun demikian, Li Junyu sama sekali tidak dapat menerima kenyataan bahwa Li Qingchen, yang telah dia bimbing secara pribadi selama beberapa tahun, terbunuh dalam dua serangan. Dia tidak percaya bahwa pedang terbang yang dia sempurnakan secara pribadi dihancurkan oleh Yang Chen, dan baju besi yang dia persiapkan untuk Li Qingchen juga hancur. Yang membuat Li Junyu paling tidak bisa diterima adalah keturunannya, Li Qingchen, dipotong menjadi dua bagian di depan matanya. Kemarahan yang hebat hampir membuatnya kehilangan akal sehatnya, dan dia langsung pergi untuk membunuh Yang Chen, sang junior, di tempat. Guan Yuying menghentikan kegilaan Li Junyu tepat pada waktunya. Dia tidak boleh mentolerir Li Junyu melakukan sesuatu yang di luar batas. Ada banyak sekali orang yang menonton di sini. Jika Li Junyu bergerak, kecuali semua orang terbunuh, itu pasti akan membawa masalah besar ke Pulau Abadi Giok Hijau. Ada satu hal yang Guan Yuying yakini sepenuhnya bahwa meskipun Li Junyu bergerak, mustahil melakukan apapun pada Yang Chen. Yang Chen mungkin tidak bisa mengalahkan Li Junyu, tetapi ketika harus berlari, 10 Li Junyu tidak bisa mengejar Yang Chen. Guan Yuying secara pribadi telah membuktikannya dalam hal ini. Terlebih lagi, Guan Yuying tidak yakin jika Yang Chen serius, Li Junyu bukanlah lawannya. Selain itu, pola-pola yang samar-samar diungkapkan Yang Chen, jika itu benar, jika Li Junyu berani bergerak terlepas dari aturannya, Pulau Abadi Giok Hijau mungkin akan menghadapi bencana. Meskipun dia tidak yakin, Guan Yuying secara samar-samar telah melibatkan Yang Chen dengan kelainan kekuatan spiritual di Pulau Abadi Giok Hijau terakhir kali. Lagi pula, keduanya terlalu kebetulan. Setelah membunuh Li Qingchen dengan pisau, Yang Chen sama sekali tidak peduli dengan pandangan orang lain. Dia melangkah maju dan mengambil tas Qian Kun terlebih dahulu dan melemparkannya ke ikat pinggangnya. Manfaatnya harus diambil terlebih dahulu. Tidak ada yang menetapkan bahwa dia tidak dapat mengumpulkan rampasan perang dalam tantangan hidup dan mati. Namun, Yang Chen telah memegang bola perak di tangannya, namun kesadaran spiritualnya selalu menatap Li Junyu. Begitu bola berada di tangannya, Yang Chen tahu apa itu. Dia memegangnya karena dia waspada terhadap Li Junyu. Melihat dia dikejutkan oleh Guan Yuying, dia sedikit lega. Para penonton sudah mendidih. Seorang master tahap pondasi puncak dan master tahap awal tahap pondasi memiliki tantangan hidup dan mati. Prosesnya sangat sederhana, namun hasilnya sangat tidak terduga sehingga orang masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Apakah mataku sedang mempermainkanku? Bagaimana ini bisa terjadi? Senjata ajaib apa yang dia pegang di tangannya? Rekan Taoli terlalu rentan, kan? Suara-suara terkejut, berspekulasi, ragu-ragu, dan bingung yang tak terhitung jumlahnya datang satu demi satu, dan tidak ada yang bisa menerima hasil ini. Jelas sekali, budidaya tahap pondasi puncak tinggi, bagaimana dia bisa mati di tangan seorang junior di tahap awal tahap pondasi. Dalam hal ini, apa gunanya kerja keras semua orang? Alam yang lebih tinggi tidak bisa mengalahkan alam yang lebih rendah. Terlebih lagi, beberapa orang yang memiliki hubungan dengan Tai Tianmen langsung meneriakkan pernyataan lain. Dia pasti menggunakan cara iblis, kalau tidak, bagaimana mungkin? Menipu, metode apa yang dia gunakan? Di tengah kebisingan, semua orang menemukan satu hal. Grandmaster Jindan dari Tai Tianmen yang menemani Li Qingchen tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tepat di tengah suara diskusi orang banyak, di bawah tatapan terkejut semua orang, dia maju dan menyingkirkan tubuh Li Qingchen. Suara semua orang menjadi tenang. Semua orang menyaksikan Grandmaster Jindan berjalan tidak jauh dari Yang Chen, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tidak ada yang berani berbicara, karena takut mengganggu mereka. Dalam tantangan hidup dan mati, murid Tai Tianmen saya kalah. Grandmaster Jindan berkata dengan sangat tenang, ini adalah keluhan pribadi antara kalian berdua, dan tidak ada hubungannya dengan sekte kalian masing-masing. Orang Tai Tian saya tidak akan menaruh dendam terhadap Anda karena hal ini. Rekan Taoyang, selamat. Petik 2. Setiap ketidakadilan ada pelakunya, dan setiap hutang ada debiturnya. Dalam tantangan hidup dan mati, tidak ada ruang untuk belas kasihan. Yang Chen juga menangkupkan tangannya dan berkata, orang Tai Tian benar-benar memiliki sikap sekte besar, dan Anda bertanggung jawab. Saya mengagumi Anda. Episode 280. Siapapun bisa mengucapkan kata-kata indah. Dengan cara ini, dia bisa membiarkan orang-orang Tai Tian mundur, jadi Yang Chen tidak keberatan mengucapkan beberapa kata kosong lagi. Ada perubahan pada Li Junyu, dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi.
Orang yang paling malu saat ini adalah si Sanshan. Dalam pikirannya, Yang Chen pasti mati kali ini. Belum lagi alamnya ada di sana, tapi senjata ajaib yang disiapkan khusus Li Junyu untuk Li Qingchen tidak sebanding dengan Yang Chen. Siapa yang tahu hasilnya akan seperti ini? Karena nasihat Guan Yuying, si Sanshan menyadari bahwa cara yang dia gunakan untuk menghadapi Li Qingchen sebelumnya salah, dan dia sangat bersalah pada Yang Chen. Awalnya, si Sanshan berencana menggunakan kesempatan konfrontasi tatap muka untuk memulihkan reputasi Yang Chen, ditambah permintaan maafnya sendiri dan kompensasi yang memadai, mungkin dia bisa membuat Yang Chen memaafkannya. Tapi siapa yang tahu hal sekecil itu ternyata begitu panas di dunia kultivasi, dan dia tidak tahu kenapa. Li Qingchen dan Li Junyu adalah satu keluarga, jadi masalah ini secara selektif disembunyikan dari Li Junyu oleh Pulau Abadi Giok Hijau, dan juga disembunyikan dari Guan Yuying. Si Sanshan bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk mengetahuinya. Li Qingchen bersalah dan tidak berani menghadapinya, tetapi dia mengeluarkan tantangan. Yang mengejutkan si Sanshan adalah Yang Chen benar-benar menantang Li Qingchen untuk menghadapi tantangan hidup dan mati. Hal ini membuat si Sanshan semakin menyalahkan dirinya sendiri. Jika dia mengira Yang Chen akan mati, dia mengucapkan kata-kata kesucian. Masalahnya adalah sekarang Yang Chen masih hidup dan sehat, dan si Sanshan tidak memiliki kesempatan untuk menjaga kesuciannya. Namun kata kesucian terlalu ambigu. Manusia adalah milik suami atau tunangannya, dan para kultivator adalah milik teman dao mereka sendiri. Bagaimana si Sanshan, seorang wanita, bisa menghadapi hal ini? Di tengah kecanggungan, Yang Chen menoleh ke sisinya, yang membuat si Sanshan semakin malu dan marah. Melihat Yang Chen semakin dekat, si Sanshan merasakan jantungnya berdetak semakin cepat. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak bisa. Dia sangat cemas. Perisi, jangan menyebutkan lelucon seperti itu di masa depan. Namun, Yang Chen tersenyum pada si Sanshan dan tidak mengambil kesempatan untuk memaksanya. Dia hanya menangkupkan tangannya dan berkata dengan tenang, seperti yang saya katakan, jangan libatkan saya dalam masalah seperti itu di masa depan. Terima kasih banyak. Setelah itu, Yang Chen, terlepas dari reaksi si Sanshan, langsung berbalik dan berjalan menuju tuannya Gao Yue. Wajah si Sanshan berganti-ganti antara merah dan putih untuk beberapa saat. Melihat Yang Chen berjalan ke sisi Gao Yue, dia tidak tahu mengapa dia merasa tidak nyaman. Tiba-tiba, dia berteriak, meskipun si Sanshan adalah seorang wanita, aku akan menepati janjiku. Segalanya dimulai karena aku, dan aku tidak akan melarikan diri. Saya tidak akan pernah menarik kembali apa yang saya katakan. Petik 2. Setelah berteriak, si Sanshan tidak peduli dengan dua senior tahap Yuanying dari Pulau Abadi Giok Hijau. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung memanggil pedang terbang dan terbang menjauh dari pulau, terbang menuju sekte Pulau Abadi Giok Hijau. Meninggalkan banyak penonton yang saling memandang, mereka tidak tahu apa yang terjadi. Sosok Yang Chen hampir jatuh ke tanah. Apa maksud si Sanshan dengan ini? Atau apakah dia mengakui bahwa dia adalah rekan daunnya? Para penonton tidak mendengar kata-kata si Sanshan pada awalnya, tetapi Guan Yuying, Li Junyu, Gao Yue, Yang Chen dan Master Panggung Jidan dari Tai Tianmen mengerti. Si Sanshan membuat keributan seperti itu, tetapi Master Panggung Jidan dari Tai Tianmen tampaknya agak sombong. Dia sekali lagi tersenyum pada Yang Chen dan berkata, perisi tak tertandingi, rekan Daois Yang, selamat. Setelah memberi selamat kepada Yang Chen, Master Panggung Jidan meminta maaf kepada Gao Yue, Guan Yuying dan Li Junyu, lalu langsung pergi dengan pedangnya. Ketika penonton melihat tidak ada kemeriahan besar, mereka pun mendiskusikan pertarungan yang tidak terlalu seru dan cepat bubar. Di pulau itu, hanya Yang Chen dan Gao Yue, serta Guan Yuying dan Li Junyu, dua master panggung Yuanying, yang tersisa. Guan Senior, Yang Chen tahu bahwa segala sesuatunya harus diselesaikan, jika tidak, akan ada lebih banyak masalah di masa depan. Dia hanya bisa menyapa Guan Yuying, yang masih dia kenal, dan berkata, perisi hanya bercanda, jangan dianggap serius. Senior, tolong bujuk perisi. Baru saja berbicara tentang ini, kata-kata Yang Chen disela oleh Guan Yuying, kata-kata yang diucapkan seperti air yang telah dituangkan. Para murid Pulau Abadi Giok Hijau saya tidak pernah mengatakannya di depan begitu banyak orang. Rekan Daois Yang, masa depanmu cerah, Sanshan tidak akan mempermalukanmu kan. Di hadapan Yang Chen, Guan Yuying tidak bisa membanggakan basis kultivasinya yang tinggi. Dia hanya menggunakan masa depan yang menjanjikan, tapi itu juga sebuah ujian. Alasannya adalah murid-murid Pulau Abadi Giok Hijau adalah yang paling berkomitmen, namun Guan Yuying masih memiliki sifat egois. Jika masalah ini membuat Yang Chen punya ide buruk tentang Pulau Abadi Giok Hijau, itu akan menjadi masalah besar. Sebaliknya, ada janji dari si Sanshan, mungkin Yang Chen dan si Sanshan bisa dipertemukan. Dengan cara ini, si Sanshan telah mengatakannya terlebih dahulu, dan tidak ada yang akan memaksanya menjadi pendamping Dao di masa depan, memecahkan masalah besar. Di sisi lain, jika Yang Chen benar-benar seperti yang dia duga, itu benar-benar layak untuk masa depan yang menjanjikan. Bagi si Sanshan dan Pulau Abadi Giok Hijau, hanya ada kebaikan dan tidak ada salahnya. Adapun Yang Chen, harus diketahui bahwa kecantikan si Sanshan sudah terkenal di dunia, jika tidak, tidak akan ada yang mulai memanggil nama peri plum dingin. Murid generasi mudanya ini, apakah itu penampilan atau bakat kultivasi, adalah orang yang unggul, dan dia berasal dari sekte terkenal. Dia benar-benar layak untuk Yang Chen. Ah,
Yang Chen tidak menyangka Guan Yuying akan mengatakan ini. Dia membuka mulutnya dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Karena rekan Daois Gao adalah penguasa Yang Chen, maka saya akan menyusahkan rekan Daois Gao untuk membujuk Yang Chen. Guan Yuying menoleh ke sisi Gao Yue, mari kita masing-masing melapor kepada kepala sekte dan biarkan mereka memilih hari baik berikutnya untuk menentukan status Yang Chen dan Sanshan, bagaimana? Ini, Gao Yue juga bingung. Dia tidak tahu bagaimana hal-hal berkembang seperti ini. Dia sedikit terkejut karena tiba-tiba diminta mengambil keputusan. Jika masalah ini sulit dilakukan, rekan Daois Gao tidak perlu merasa malu. Guan Yuying tahu bahwa semuanya harus dilakukan oleh Yang Chen. Dia mengangguk dan melanjutkan, namun, aku, murid Pulau Abadi Giok Hijau, tidak akan pernah mengingkari janjiku. Yang Chen, jika Anda tidak mau, kami tidak akan memaksanya, tetapi Sanshan tidak akan menemukan pendamping Dao lain dan akan menjaga kesuciannya untuk Anda dalam kehidupan ini. Anda sendirian. Petik 2. Setelah itu, dia tidak menunggu jawaban Yang Chen. Dia hanya menghela nafas, Sanshan mempunyai kehidupan yang pahit. Setelah menghela nafas, dia menarik Li Junyu, yang menatap Yang Chen dengan kebencian, dan dengan cepat menghilang. Mustahil. Alis Yang Chen hampir kusut. Apakah tidak ada orang yang menginginkan peri plum dingin? Diperkirakan orang-orang yang mengantri bisa mengantri dari Pulau Abadi Giok Hijau hingga Istana Cunyang, bukan? Bagaimana dia bisa mengandalkannya? Hanya Yang Chen dan Gao Yue yang tersisa di pulau itu. Yang Chen memalingkan wajahnya dan menatap Gao Yue. Gao Yue juga menoleh. Tuan dan muridnya saling memandang dan memandang satu sama lain. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Zadim terus berkembang pesat.